Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal tryout yang kedua untuk mempersiapkan ujian sekolah tahun 2022. Nah, materi untuk kelas 7 adalah pengukuran, kalor, perubahan fisika dan kimia, pemisahan campuran. Kemudian untuk materi kelas 8, gerak lurus, usaha, pesawat sederhana, getaran dan gelombang, dan pemantulan bunyi. Untuk kelas 9, listrik dinamis, trafo, daya listrik, dan biaya listrik. Soal yang pertama, seorang anak melakukan pengukuran massa dua buah benda seperti gambar ini. Agar neraca seimbang yang harus dilakukan adalah, ingat, agar neraca tersebut seimbang, maka massa di sebelah kiri harus sama dengan massa di sebelah kanan. Oleh karena itu, kita harus menghitung dulu massa yang ada di sebelah kiri, yaitu sebesar 750 gram dan massa di sebelah kanan adalah 2 kg. Kalian lihat di sini tergambar anak timbangan seperti nomor 1 dengan nilai massa yaitu 1 kg. Sehingga massa di sebelah L adalah 2 kg atau 2000 gram. Sehingga berdasarkan gambar massa di sebelah L itu lebih besar daripada massa di sebelah K. Nah, jika kalian mendapatkan soal seperti ini, maka semua pilihan harus kita uji agar neraca tersebut menjadi seimbang. Nah, karena pilihannya adalah D, mengganti dua anak timbangan di L dengan anak timbangan 2 dan 3. Kita akan membuktikan bahwa keduanya akan menjadi seimbang. Massa di sebelah kiri yaitu 750. Sedangkan massa di sebelah kanan kita ganti dengan anak timbangan 2 yaitu bernilai 500 gram dan anak timbangan 3 yaitu bernilai 250 gram. Sehingga massa di sebelah kiri itu sama dengan massa di sebelah kanan. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2 yaitu kalor. Gambar berikut ini menunjukkan grafik antara suhu dan waktu dari sebongkah es yang dipanaskan. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan massa es adalah 300 gram. Maka kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujudnya dari es hingga seluruhnya mencair pada titik leburnya adalah. Untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Sehingga berdasarkan grafik, total kalor yang kita hitung adalah mulai dari titik A ke B, kemudian ke titik C. Kemudian kita analisis grafik dari A ke B. Grafik dari A ke B merupakan grafik naik, sehingga dapat dikatakan terjadi perubahan suhu. Maka kita gunakan rumus Q dari A ke B adalah M kali C kali delta T, di mana M itu adalah massa yaitu 0,3 kg. Kemudian C di sini adalah kalor jenis es, kita gunakan 2100, lalu dikalikan perubahan suhu dari A ke B yaitu 5 derajat Celcius. Sehingga total kalor yang dibutuhkan dari proses A ke B adalah 3150 Joule. Kemudian kalian perhatikan dari B ke C. Grafiknya berupa grafik mendatar. Artinya tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud yaitu melebur. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah M dikali L, di mana M itu adalah massa 0,3 kg, L adalah kalor lebur es, yaitu 340.000 Joule per kilogram, maka hasilnya kalor yang diperlukan dari B ke C adalah 102.000 Joule. Sehingga total kalor yang dibutuhkan adalah penjumlahan dari total kalor A ke B dan B ke C. Hasilnya adalah C. Perhatikan soal nomor 3 ini mengenai gerak lurus. Mobil mengalami kebocoran oli membuat bekas tetesan oli di jalan dengan pola seperti gambar. Grafik yang menggambarkan gerak dari K menuju N ditunjukkan oleh gambar. Untuk menentukan jenis gerak berdasarkan tetesan oli,
maka kita harus melihatnya searah dengan gerak benda. Sehingga titik mula-mulanya adalah K. Perhatikan dari K ke L, jarak tetesan olinya adalah sama, sehingga jenis geraknya yaitu GLB. Maka pada grafik berupa garis mendatar. Kemudian kalian perhatikan dari L ke M, jarak tetesan olinya semakin menjauh, sehingga dapat dikatakan gerak mobil tersebut itu GLBB dipercepat, sehingga pada grafik ditentukan melalui grafik naik seperti ini. Kemudian dari M ke N, jarak tetesan olinya semakin merapat, artinya benda mengalami gerak GLBB diperlambat atau kecepatannya berkurang secara teratur, sehingga pada grafik berupa garis menurun seperti ini. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan gambar berikut ini. Dua orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu kedua orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti yang tampak pada tabel. Jika terdapat gaya gesekan pada mobil sebesar 320 Newton, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah. Untuk menjawab soal ini, pertama, kalian harus analisis total gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Yang pertama, 2 orang mendorong mobil dengan arah yang sama. Kemudian, terdapat gaya gesekan pada mobil tersebut, sehingga gaya gesekan tersebut arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, seperti yang tampak pada gambar. Kemudian, kita akan menghitung resultan gaya yang bekerja pada peristiwa ini dengan menggunakan rumus W sama dengan sigma F dikalikan S, di mana W itu adalah usaha yang diperlukan, yaitu 7.000 Joule sama dengan sigma F dikali 10 meter. Jadi sigma F-nya atau resultan gayanya yaitu 700 Newton. Kemudian setelah kita mengetahui resultan gaya, kita pun dapat menghitung gaya yang dibutuhkan untuk mendorong mobil tersebut. Caranya seperti ini. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah gaya yang dibutuhkan atau Fx dikurangi dengan gaya gesekan. Perhatikan pada gambar. Arah gaya gesekan itu berlawanan arah dengan gerak benda, sehingga di sini tandanya minus. Kemudian kita masukkan nilainya, hasilnya menjadi 700 sama dengan 300 dikurangi 320 untuk gaya gesek ditambah Fx. Jadi Fx-nya adalah 720 Newton. Berdasarkan tabel, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing. Kita harus tentukan manakah orang-orang yang tepat untuk mendorong mobil. Sehingga berdasarkan pilihan yang ada, kita harus cari satu persatu hingga memperoleh nilai resultan gaya yang sama dengan 720 Newton. Adalah D. Gaya yang diberikan oleh Soleh yaitu 270 Newton, oleh Yanto 250, dan Asep yaitu 200 Newton. Sehingga total gayanya sama, yaitu 720 Newton. Soal selanjutnya mengenai tuas, siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat jungkat-jungkit dengan beban yang ada di kedua sisinya seperti gambar berikut ini. Jika beban L adalah 300 Newton digeser 5 cm menjauhi titik tumpu, tindakan apa yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap dalam keadaan setimbang? Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berat benda K dengan menggunakan rumus tuas, yaitu W dikalikan LB sama dengan F dikalikan LK, di mana W itu adalah berat benda, F adalah gaya kuasa, LB adalah lengan beban, dan LK adalah lengan kuasa. Tetapi di soal karena berupa jungkat-jungkit, jadi kita tentukan salah satu sisi yaitu berat dan sisi lainnya yaitu kuasa. Misalnya kita tentukan bagian K ini adalah berat benda W, sehingga kita akan tentukan nilai W dengan rumus LK per LB dikali FL. Maka diperoleh 20 cm dibagi 100 cm dikalikan 300 Newton. Hasilnya adalah 60 Newton. Jadi berat benda K adalah 60 Newton dan berat benda L 300 Newton. Kemudian berdasarkan soal, beban L digeser 5 cm menjauhi titik tumpu, sehingga
lengan kuasanya menjadi 25 cm seperti ini. Maka jika benda L digeser, tentu saja tuas ini tidak akan menjadi seimbang. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari berapa jarak lengan beban atau berapa jarak dari benda K ke titik tumpu. Nah, kita gunakan rumus tuas kembali, di mana yang dicari sekarang adalah LB. Jadi rumusnya F per W dikalikan LK. Kemudian kita masukkan data yang diketahui dengan F adalah gaya kuasa, yaitu berat benda L bernilai 300 Newton dan W adalah berat benda K bernilai 60 Newton. Dikalikan lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu ke benda L. Karena digeser 5 cm, maka lengan kuasanya menjadi 25 cm. Hasilnya menjadi 125 cm. Perhatikan lengan beban mula-mula 100 cm. Maka yang harus kita lakukan agar jungkat-jungkit tetap seimbang adalah menggeser beban K sejauh 25 cm menjauhi titik tumpu agar hasilnya menjadi 125 cm. Soal selanjutnya mengenai gelombang sebuah kapal terombang-ambing di tengah lautan seperti gambar berikut ini. Cepat rambat gelombang laut saat itu adalah 2 meter per second. Hitunglah frekuensi gelombang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu arti dari lambda. Lambda disimbolkan seperti ini. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Perhatikan di soal, 40 meter itu adalah jarak total. Nah, jadi di sini kalian harus mencari panjang satu gelombang. Definisi satu gelombang untuk gelombang transversal adalah jarak dari bukit ke bukit. Nah, jadi jarak dari bukit ke bukit seperti ini. Jadi ini kalian harus menghitung dulu total gelombang yang dihasilkan sejauh 40 meter. Perhatikan dari puncak ke puncak adalah satu gelombang, sehingga total gelombang yang dihasilkan yaitu 4 gelombang. Maka S atau jarak totalnya adalah 40 meter dengan N atau jumlah gelombangnya adalah 4. Jadi panjang satu gelombang adalah 40 dibagi 4 hasilnya 10 meter. Berikutnya, kalian harus ingat rumus dari cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Berdasarkan soal yang ditanya adalah frekuensi, sehingga rumusnya menjadi V dibagi lambda. Dengan V yaitu cepat rambat gelombang 2 meter per second dibagi 10, hasilnya 0,2 Hz. Soal selanjutnya mengenai soal pemantulan bunyi. Untuk mengukur kedalaman laut, sebuah kapal memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut. Pantulan tersebut kemudian diterima oleh detektor di kapal 12 second kemudian. Jika kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air adalah 1200 meter per second, maka dapat disimpulkan kedalaman laut tersebut sebesar. Untuk menghitung soal ini, kalian harus ingat rumus pemantulan pada bunyi, yaitu S sama dengan V dikali T dibagi 2. Di mana S itu adalah jarak atau kedalaman, V adalah cepat rambat gelombang, T adalah waktu bolak-balik. Nah, waktu di sini adalah waktu yang diperlukan gelombang ultrasonik dari mulai dipancarkan sampai diterima kembali, sehingga waktunya harus dibagi 2. Jadi, 1200 dikalikan 12 dibagi 2 hasilnya 7200 meter atau 7,2 km. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Peristiwa yang termasuk perubahan kimia adalah: pertama, kalian harus ingat perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan tabel berikut ini. Perubahan fisika, ciri yang pertama adalah tidak terbentuk zat baru, reversible, dan tidak terjadi reaksi kimia. Reversible di sini diartikan sebagai reaksi yang bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian untuk perubahan kimia, cirinya yang pertama terbentuk zat baru, kemudian irreversible, artinya reaksi tidak dapat dibalik. Kemudian terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan pembentukan gas, endapan, bau, dan perubahan warna. Maka berdasarkan soal, peristiwa yang termasuk perubahan kimia adalah 146, yaitu proses fotosintesis, kemudian pembuatan wine dari buah anggur, dan nasi menjadi basi. Ketiga peristiwa tersebut
bersifat irreversible, yaitu reaksi yang tidak dapat dibalik. Soal selanjutnya mengenai pemisahan campuran, salah satu cara untuk mendeteksi jenis penyakit dalam tubuh yaitu melalui tes darah. Tes darah dilakukan melalui pemisahan sel darah dari plasmanya dengan mempertimbangkan perbedaan bobot molekul komponen penyusun darah. Metode pemisahan darah yang dimaksud dilakukan secara sentrifugasi. Perhatikan beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama adalah kromatografi. Teknik ini dilakukan untuk memisahkan pelarut pada medium padat, misalnya untuk memisahkan zat warna. Kemudian, destilasi merupakan pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih dengan rangkaian percobaan seperti gambar ini. Misalnya memisahkan air dengan alkohol. Berikutnya penguapan adalah teknik pemisahan padatan dari larutan. Contohnya pembuatan garam dari air laut. Kemudian filtrasi dapat memisahkan padatan dengan berbagai ukuran. Filtrasi itu nama lainnya penyaringan. Misalnya menyaring pasir dengan air untuk memisahkan pasir dengan air. Soal selanjutnya mengenai listrik dinamis, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menghitung hambatan total, di mana di bagian atas di sini terdapat rangkaian seri, sehingga kalian harus menggabungkan antara 8 ohm dan 4 ohm menjadi 12 ohm. Kemudian kita paralelkan dengan yang bawah. Caranya seperti ini. 1/Rp sama dengan 1/12 ditambah 1/12. Hasilnya adalah 2/12. Jangan lupa dibalik. Jadi hasilnya 12 dibagi 2, 6 ohm. Kemudian kita gunakan rumus hukum Ohm. I sama dengan V/R paralel atau R totalnya, di mana V-nya yaitu beda potensial yaitu 36 dibagi 6, hasilnya 6 ampere. Soal selanjutnya, perhatikan gambar alat listrik berikut ini. Pada alat listrik tertulis 50 Hz, 240 volt, 90 watt. Jika pada saat digunakan terjadi penurunan tegangan menjadi 200 volt, maka daya listrik yang digunakan pada alat tersebut adalah, caranya adalah R1 sama dengan R2, di mana R itu adalah nilai dari hambatan karena bendanya sama, jadi nilai hambatannya sama. Nilai R adalah V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. V1 adalah sebelum dan V2 adalah sesudah, atau sebelum terjadi penurunan yaitu 240 kuadrat dibagi 90 sama dengan V2-nya adalah setelah terjadi penurunan tegangan listrik. Jadi 200 kuadrat dibagi P2. Maka P2-nya bernilai 62,5 watt. Soal selanjutnya, keluarga Pak Romi menggunakan energi listrik selama 1 bulan atau 30 hari dengan rincian seperti pada tabel berikut ini. Jika harga listrik Rp1.000 per kWh, hitunglah rekening biaya listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Untuk menghitung biaya yang harus dibayarkan, kita terlebih dahulu menghitung energi yang digunakan per hari. Untuk itu, kita akan hitung satu persatu. Seperti ini, kita gunakan rumus P dikali T. P itu adalah power atau daya, T adalah waktu penggunaan. Untuk yang pertama yaitu lampu, 20 watt dikalikan 12 jam, dikalikan 5 buah lampu, hasilnya 1200 Wh. Kemudian yang kedua, pada setrika, 250 watt dikalikan 2, dikalikan jumlah setrikanya yaitu 1, yaitu 500 Wh. Kemudian yang ketiga, televisi bernilai 1500 Wh. Kemudian untuk kulkas, energi yang digunakan 200 watt dikalikan 24 jam, karena di sini digunakan sepanjang hari, jadi waktunya 24 jam, dikalikan 1 buah kulkas, hasilnya 4800 Wh. Jadi total energi yang digunakan adalah 8000 Wh, atau kita ubah menjadi 8 kWh. Maka total biaya yang dibayarkan dalam 1 bulan adalah 8 kWh per hari dikalikan Rp1.000 per kWh dikali 30 hari. Totalnya adalah Rp240.000. Selanjutnya Mem akan menjelaskan materi mengenai trafo. Trafo atau dikenal sebagai transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Gambar ini merupakan bagian-bagian dari trafo. Yang pertama ada bagian input,
yaitu tegangan primer yang bersumber pada PLN. Kemudian ada bagian output yaitu tegangan sekunder yang terhubung pada alat listrik. Dililitkan dengan kumparan seperti ini pada inti besi. Ada dua jenis trafo yaitu transformator step up untuk menaikkan tegangan dengan ciri-ciri jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Kemudian nilai tegangan primer lebih kecil daripada nilai tegangan sekunder. Lalu kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Jenis yang kedua yaitu transformator step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dengan ciri-ciri jumlah lilitan primer jauh lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Kemudian tegangan primer lebih besar daripada nilai tegangan sekunder dan kuat arus primer kurang dari nilai kuat arus sekunder. Berikut ini merupakan persamaan dari trafo NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Perhatikan skema trafo berikut ini apabila perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 100:1, maka daya sekunder dan jenis trafonya adalah. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita analisis dari gambar bagian yang termasuk primer dan sekunder. Coba kalian perhatikan, di sebelah kiri merupakan bagian primer, di sebelah kanan merupakan bagian sekunder. Ingat, sekunder adalah tegangan output yang terhubung pada alat ukur listrik, sehingga dapat diketahui VP sama dengan 1200 volt, R adalah hambatan bernilai 6 ohm. Kemudian langkah pertama kita mencari VP dengan menggunakan persamaan NP per NS sama dengan VP per VS. Untuk nilai N dapat dituliskan berdasarkan perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder, yaitu 100/1 sama dengan 1200 dibagi VS. Jadi VS hasilnya 12 volt. Kemudian kita gunakan rumus P sama dengan I kuadrat R atau V kuadrat per R. Karena di soal diketahui hambatan, maka kita gunakan rumus V kuadrat per R. Maka nilai tegangan sekundernya yaitu 24 watt. Kemudian kita dapat menentukan jenis trafo ini berdasarkan nilai jumlah lilitan primer dan sekunder atau nilai tegangan. Jika kita lihat nilai tegangan input yaitu bernilai 1200 dan tegangan output yaitu 12 volt, maka dapat kita simpulkan bahwa jenis trafo ini merupakan step down atau menurunkan tegangan. Demikianlah pembahasan soal tryout yang kedua. Selamat belajar, Tuhan memberkati.